Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kami. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Kali ini aku bikin kue kering untuk sajian lebaran, yaitu strawberry tamarind cookies. Kuenya ini enak banget, perpaduan dari manis dan juga gurih. Ini enak banget. Tekstur dari cookies ini renyah banget, lembut dan juga lumer di mulut. Nah, mau tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Pertama, siapkan 80 gram margarin. Ini boleh pakai merek apa aja. Nah, margarin ini fungsinya buat kuenya tuh lebih kokoh, nggak gampang hancur. Nah, margarin tadi akan kita mix menggunakan butter atau mentega sebanyak 80 gram. Fungsinya mentega ini membuat kuenya lebih wangi dan juga lebih renyah. Nah, untuk margarin dan juga butter ini kita gunakan perbandingan 1:1 untuk menghasilkan kue yang lebih renyah. Jadi totalnya seberat 160 gram mix butter dan margarin. Hal pertama yang akan kita lakukan, kita masukkan margarin dan juga butter ini ke dalam wadah. Kita tambahkan dengan 120 gram gula halus. Untuk gula halusnya ini aku dapatkan dari gula pasir yang aku blender sampai halus. Kalau mau menggunakan gula halus kemasan itu juga boleh ya. Tetapi aku sarankan lebih bagus menggunakan gula pasir yang di blender sampai halus. Jadi gula yang akan kita gunakan itu benar-benar gula murni ya. Selanjutnya bahan ini kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata dan jadi halus dan lembut. Selain kita aduk menggunakan whisker, ini juga boleh diaduk menggunakan mixer. Cukup sebentar aja, sekitar 1 menit sampai tercampur rata menggunakan speed paling rendah. Nah, jadi kita aduk sampai teksturnya jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita akan tambahkan 1 kuning telur suhu ruang. Dan ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Bahan selanjutnya 230 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai merek Kunci Biru. Disusul dengan 25 gram tepung maizena. Dan juga 25 gram susu bubuk. Kemudian semua bahan ini kita aduk lagi hingga tercampur rata menggunakan spatula aja supaya lebih mudah. Tipsnya supaya kuenya nanti nggak alot, kalau mengaduk jangan menggunakan tangan terlalu lama ya. Kalau menggunakan tangan kita cukup sebentar aja di akhir pengadukan aja. Kita gunakan aja spatula sampai tercampur rata. Nah, ini finishingnya aku aduk menggunakan tangan, tapi ini cuma sebentar aja, nggak sampai 1 menit. Tujuannya untuk menggumpalkan semua bahan, jadi untuk memastikan bahan ini sudah tercampur rata. Nah, ini udah cukup ya. Kalau adonannya udah bisa kita pulung, ini udah cukup, jadi kita hentikan untuk mengaduknya. Kemudian ini untuk membentuknya aku ukur menggunakan sendok takar 7,5 mili. Jadi ini lebih mudah ya kalau misalkan kita menggunakan sendok takar seperti ini daripada kita timbang satu persatu. Kemudian ini kita ambil sedikit adonan, kita paskan di sendoknya ini sambil kita agak tekan-tekan sedikit seperti ini. Tapi kalau misalkan mau ditimbang juga boleh ya. Ini takarannya sekitar 10 gram beratnya. Lalu adonannya ini kita bulatkan sampai halus. Nah, untuk bahan pencelupnya aku gunakan putih telur dari kuning telur yang telah kita gunakan tadi ya. Untuk toppingnya aku menggunakan keju parut secukupnya. Kalau misalkan nggak mau pakai keju juga nggak apa-apa. Kemudian adonan yang telah kita bulatkan tadi kita celupkan ke dalam putih telur, lalu kita balurin sampai rata. Lanjut kita gulingkan ke dalam keju parut sambil kita ratakan ya.
Kalau udah, lalu ini kita letakkan di atas loyang yang telah kita olesi dengan margarin atau dilapisi dengan baking paper. Nah, cara tadi kita lakukan sampai adonannya benar-benar habis ya. Kalau semuanya udah selesai kita bulatkan, kemudian satu persatu kita tekan seperti ini supaya lebih gepeng. Sambil kita bentuk cekungan di tengahnya untuk kita beri isian. Ini kita lakukan pelan-pelan aja, jangan sampai kita merusak kuenya ya. Untuk membentuk cekungan di tengahnya bisa juga menggunakan alat atau apapun sesuai dengan selera. Untuk isiannya, aku menggunakan selai stroberi yang aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Lalu kita tekan, kita semprotkan pelan-pelan di dalam cekungan yang telah kita buat tadi. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 3 loyang atau sekitar 60 keping cookies. Lumayan banyak ya hasilnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menghasilkan cookies yang lebih banyak dari ini, teman-teman bisa mengalihkan 2 atau sampai 3 kali ya resepnya. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Dan selanjutnya adonan ini siap untuk kita oven. Dan ini dia cookiesnya udah mateng. Kalau misalkan masih panas, ini jangan buru-buru diambil ya, karena ini masih rawan rapuh. Jadi tunggu dulu sampai agak hangat baru kita ambil. Untuk cookiesnya ini harus kita tunggu sampai benar-benar udah dingin, jadi baru bisa kita masukkan ke dalam toples ataupun ke dalam wadah yang kedap udara supaya nggak mudah melempem ya. Sekarang kita lihat ya cookiesnya, karena ini bulan puasa jadi nggak bisa dicobain dulu. Nah, ini cookiesnya sangat cantik, bisa dilihat warnanya juga bagus, ini nggak gosong. Sekarang kita coba patahkan. Nah, hasilnya seperti ini, terlihat kalau ini lembut banget dan juga renyah, ini nggak alot sama sekali. Nah, sampai di sini dulu video dari aku hari ini. Makasih banyak ya udah nonton. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian yang bingung mau bikin kue kering apa untuk sajian lebaran nanti. Terima kasih.